Perjalanan rupiah adalah kisah penuh warna. Mata uang Garuda ini pernah mencatat momen bersejarah, bahkan sempat perkasa di level Rp6.000 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1999. Namun lebih dari 2 dekade berlalu, angka itu kini hanya tinggal kenangan. Tergantikan oleh realitas kurs di atas Rp16.000 per dolar. Lalu seperti apa perjalanan panjang rupiah yang penuh lika-liku ini? Mari kita bahas dalam pasang surut mata uang Garuda sejak era reformasi. Ya, setidaknya ada 5 momen penting yang perlu diperhatikan dalam perjalanan rupiah sejak era reformasi atau era Presiden B.J. Habibie hingga saat ini. Pertama, era tarif tinggi untuk sektor perdagangan dari Presiden Trump. Yang kedua, pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, masa taper tantrum ini kalau kita lihat ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada subprime mortgage ini serta kelima krisis moneter 1998 begitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara detail, momen rupiah ini anjlok dan rupiah melesat pada periode tersebut akan kita bahas di slide berikutnya. Ya. Sejak awal era reformasi, rupiah telah melewati pasang surut yang dramatis dari titik terlemah akibat krisis moneter 1998 di level Rp16.800 per dolar. Rupiah sempat menguat ke Rp6.480 per dolar pada 1999. Sebelum akhirnya kembali terpuruk ke Rp16.850 per dolar pada April 2025. Sepanjang perjalanan ini rupiah berulang kali diuji oleh badai krisis global, gejolak politik hingga perubahan peta ekonomi dunia. Jadi pada 6 Juni 1998 rupiah ambruk ke 15.200 per dolar Amerika Serikat akibat krisis keuangan Asia. Bahkan sempat menyentuh 16.800 secara intraday. 1 dekade kemudian pada puncak krisis keuangan global 2008 yang dipicu kebangkrutan Lehman Brothers, ini rupiah terjun menembus Rp10.000 per dolar dan sempat berada di kisaran Rp12.000 per dolar. Tahun 2015, guncangan eksternal dari rencana kenaikan suku bunga The Fed dan perlambatan ekonomi China. Ini ditambah perlambatan ekonomi domestik serta defisit transaksi berjalan membuat rupiah jatuh ke Rp14.680 per dolar. Dan pada 2018, perang dagang Amerika-China kembali menekan rupiah hingga ke level 15.215. Pandemi COVID-19 pada Maret 2020 membawa rupiah ke 16.605 per dolar. Dan juga kalau misalkan kita lihat ya, dan kalau kita lihat ini pada November 2022 kenaikan suku bunga The Fed sebesar 75 basis poin membuat rupiah terpuruk di 15.735. Juni 2024 kuatnya perekonomian Amerika dan perbedaan arah suku bunga global ini menahan rupiah di level 16.445. Dan pada 8 April 2025 kebijakan tarif global agresif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memicu gejolak di pasar keuangan, mendorong rupiah terperosok 16.850 per dolar. Salah satu pelemahan harian terdalam di tahun itu. Ini kalau kita lihat ya, secara grafis ya. Secara garis besar, sejak era reformasi, rupiah melewati 5 fase besar yang membentuk perjalanan. Ada krisis moneter 1998, ini menjadi titik terburuk ketika rupiah anjlok dari level 2000-an ke atas 14.000 per dolar Amerika Serikat. Lalu pemulihan berjalan bertahap, namun krisis subprime mortgage 2008 ini juga kembali mengguncang nilai tukar. Taper tantrum di 2013 memicu arus modal keluar besar-besaran. Dan tentunya ini membawa rupiah melemah. Dan juga ada pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menambah tekanan. Ini diikuti gejolak tarif era Donald Trump yang menjaga volatilitas tinggi. Dan hingga kini rupiah berada di kisaran 16 ribuan per dolar Amerika Serikat. Tadi tepatnya hari ini 16.300. Dan kalau misalkan kita lihat memang ini tantangan berlapis ya dari faktor global dan juga domestik dan itu tentu mencerminkan dari nilai mata uang rupiah dari tahun ke tahun. Lalu kita lihat di slide berikutnya. Perjalanan rupiah tidak hanya berisi cerita tentang kejatuhan. Ada pula momen-momen penguatan yang membanggakan pada 28 Juni 1999 pasca stabilisasi ekonomi dan masuknya bantuan IMF. Ini rupiah menguat ke 6.550 per dolar. Ini level terkuat sejak krisis moneter Agustus. Dan kalau misalkan kita lihat transisi politik yang damai ini membawa rupiah ke 8.200. Lalu ada tahun 2007 lonjakan harga komoditas dan derasnya arus modal asing mengangkat rupiah
ke 8.640. Ada pula tahun 2011, ini kalau kita lihat fundamental ekonomi yang solid serta cadangan devisa besar membuat rupiah menguat ke 8.455. Setelah terpukul pada September 2015, rupiah bangkit tajam di periode 2016 hingga menyentuh 12.915, terbantu oleh keputusan The Fed yang menunda kenaikan suku bunga. Dan juga pemulihan cepat juga terjadi pada 2020 ketika setelah sempat tertekan di awal pandemi, rupiah pulih ke 13.800. Ini kalau misalkan kita lihat ya, Mei 2023 ekspektasi perlambatan kenaikan suku bunga The Fed ini mendorong rupiah ke 14.560 dan pada September 2024 optimisme terhadap proses atau prospek ekonomi RI meningkat ke 15.060. Lalu kalau kita lihat ya, pendekatan dari B.J. Habibie, ini pendekatan ajaib krisis ekonomi di 1998. Jadi dari semua fase itu, masa kepemimpinan B.J. Habibie ini menjadi salah satu episode paling ikonik begitu ya. Dari puncak krisis 1998, rupiah jatuh hingga 17.000 per dolar Amerika Serikat. Banyak yang meragukan Habibie, seorang insinyur pesawat terbang mampu mengangkat ekonomi yang terpuruk begitu ya. Namun ia melihat krisis ini layaknya pesawat yang mengalami stall. Jadi yang utamanya adalah menstabilkan terlebih dahulu sebelum mencoba naik kembali. Nah, Habibie ini menjamin 100% simpanan di bank, menaikkan suku bunga deposit hingga 60%, lalu meluncurkan paket restrukturisasi perbankan pada Agustus 1998 yang melahirkan bank-bank baru seperti Bank Mandiri dan juga memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah, lalu menjadikan lembaga independen. Nah, kepercayaan mulai pulih, modal asing masuk dan rupiah yang sempat di jurang 16.800 ini mulai merangkak naik hingga 6.500 per dolar Amerika Serikat di akhir masa jabatannya. Ini luar biasa sekali ya. Dan kalau misalkan kita melihat, tak hanya sebenarnya soal nilai tukar rupiah, rupiah juga pernah mendapat pengakuan internasional, uang kertas Rp50.000 tahun emisi 2022. Ini dinobatkan sebagai mata uang paling aman kedua di dunia. Ini versi BS Brokers dari 39 mata uang yang paling sering digunakan dalam transaksi global. Dilengkapi 17 fitur keamanan mulai dari watermark, lalu benang pengamanan magnetik, cetakan mikro hingga fitur taktil bagi tunanetra, rupiah dinilai sulit dipalsukan dan menjadi bukti komitmen Bank Indonesia dan juga Perum Peruri dalam menjaga kepercayaan oleh publik begitu ya. Ini kalau kita lihat memang uang kertas 50.000 tahun edaran gitu 2022 meraih peringkat kedua di mata uang paling aman dan ini dilengkapi 17 fitur dan ini bukti bahwa memang inovasi komitmen menjaga kepercayaan publik dari Perum Peruri. Ya, ini kalau misalkan kita lihat memang perjalanan rupiah sendiri ini dimulai jauh sebelum reformasi. Di awal kemerdekaan kalau misalkan kita lihat ya mengenal uang Republik Indonesia ini atau misalkan ORI. Setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada 1950, rupiah ditetapkan sebagai mata uang tunggal. Nasionalisasi The Javash Bank ini menjadi Bank Indonesia pada 1953 memberi tonggak penting bagi sistem keamanan moneter. Nah, sejak itu desain rupiah terus berevolusi. Ini menampilkan pahlawan nasional, budaya, dan juga kekayaan alam Indonesia. Kini juga di era digital, rupiah tak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam sistem pembayaran elektronik. Ini menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan juga gaya hidup masyarakat. Ya, perjalanan panjang rupiah memang membuktikan ya bahwa meski kalau kita lihat kerap diterpa badai, mata uang Garuda selalu menemukan cara untuk bangkit. Dari Rp6.000 terus hingga Rp16.000 per dolar, kisah ini bukan sekedar angka, tapi ini cermin daya tahan ekonomi Indonesia di tengah arus derasnya dunia. Kedepan tantangan tentu masih menanti, namun dengan kebijakan yang tepat, stabilitas politik dan juga fundamental ekonomi yang kuat, bukan mustahil rupiah akan kembali menemukan momentumnya karena memang layaknya sayap Garuda, meski sempat tertunduk, ia selalu punya peluang untuk terbang lebih tinggi.